Makan di mana? Makan di sono. Lalu sini. Sakit aja nanti. Tapi itu enak ada itunya. Ada bantuan itu. Bantuan apa? Ada. Nah. Enggak, itu ada suara cewek. Ada nggak suara? Suara musik. Cek, cek, cek. Cek. Enggak ada suara. Tes Agung Managung. Ada bang, ada. Cek, cek. Ada. Dengeran, Halo. cek. Halo. Halo. Iya, dengar. Selamat siang. Oke kawan-kawan semua, para narasumber dan sahabat-sahabat yang saya cintai, khususnya yang sedang berduka terhadap keadilan, sambil menunggu yang lainnya dengan tepat jam 2 ya, Bang Apul ya. Mungkin sambil ngobrol sedikit ada yang bisa kita sampaikan, Bang Apul. Coba deh. Iya, Bang Apul coba. Dulu coba Bang Apul mana? Kok belum nongol? Abangku mana dia? Itu kasih aja dulu ke moderator itu. Ya? Kan ada moderatornya. Iya, moderatornya mana? Hilang kayaknya moderatornya. Agung mana Agung? Oke, salam kenal semuanya. Ada. Oke. Bang Niko, sehat? Alhamdulillah. Masuk suara saya nggak? Ya, masuk. Bang Suparji, Bang Samsudin. Oke. Ini situasinya agak genting rupanya. Karena tadi saya barusan berapa kali ditelepon sama yang nggak ngerti lah siapa, termasuk di WA sama Kapolri. Dia coba kali fiksi unjuk nggak WA-nya beliau? Bisa? Jadi dia boleh. Tunjukin aja. Oke. Saya capture lalu saya minta moderator untuk ini ya. Mulai. Ada. Enggak nih, saya punya ini capture-nya. Saya kirim ke lu di kemana nih? Ke Widi. Tolong di ini di Widi. Jadi beliau meminta kepada kita katanya untuk melakukan proses komplain dan sebagainya di ruang-ruangan yang benar katanya. Emang selama ini polisi ya pernah benar apa? Itu pertanyaan besar saya sebagai ketua KP3. Mohon maaf kalau sedikit pesimis ya.
sedikit menjelaskan lah Bang Niko. KP3. KP3 ini berdiri dari rasa prihatin saya sebagai mantan korban atau masih dalam korban kecelakaan. Halo. Nggak ada suaranya. Cek, ada suaranya nggak? Halo? Cek. Cek, dengar nggak suaranya? Cek. Halo. Cek. Pak ini ceritain coba. Yang satu untuk gantungan leher Mas, dan satu untuk di dompet ya. Yang ejaannya benar tidak bisa di dompet aja. Tahu. Beda juga berapa. Itu kalau mau Ya, tadi. Nah ini kawan-kawan bisa lihat lah. Saya pikir penjelasan ini Kapolri kita luar biasa standarnya. Standar ngeles atau standar memang dia nggak paham atau memang dia sengaja untuk menciptakan kita makin bingung. Maka kemudian wajar kalau tema diskusi Zoom meeting ini saya angkat tentang menggugat tim sus yang dibentuk oleh beliau, karena kan sampai hari ini juga banyak persoalan-persoalan besar, kasus yang ditangani oleh polisi ya sifatnya lebih pada apa ya. Nah, saya mintalah ya pendapatnya abang-abang sekalian lah. Ini kan ada respon nih dari Pak Kapolri nih. Bagaimana Bang Niko, coba sebelum kita mulai deh. Bang Niko bisa kasih respon atau Bang Ngapul? Iya. Mande, ini mau kita mulai nggak? Ya, silakan. Diskusinya. Oke. Mau kita mulai aja ya. Ya. Bener nggak? Lanjut. Ya, halo. Lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam Zoom diskusi ini. Kita coba untuk sumbang saran tentang keresahan publik yang sekarang telah beredar di baik media sosial ataupun di berita-berita yang ada mengenai tentang peristiwa rekan polisi kita, yaitu telah terjadi. Hal ini akan menguji kredibilitas Polri, terutama untuk Kapolri dalam menuntaskan peristiwa kematian Brigadir Yosua Huta Barat, yang mana ini adalah ujian yang kedua. Setelah ujian pertama itu adalah peristiwa kilometer 50. Nah, merespon hal tersebut sudah ada di beberapa media tentang penonaktifan dari Kadif Propam dan Kapolres serta terakhir itu kriminal. Nah, apakah sampai saat ini Polri dalam hal ini sebagai salah satu penegak hukum kita mampu menunjukkan kinerjanya secara transparan, akuntabilitas dan profesional? Kredibilitas Polri dalam hal ini akan dipertaruhkan karena banyak masyarakat kita yang
yang butuh kepastian secara hukum tentang peristiwa ini sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang melebar kemana-mana. Nah, kebetulan untuk hari ini kita kedatangan narasumber kita. Yang pertama yaitu adalah Bung Ade Ardiansyah sebagai Ketua KP3 yaitu Komite Pendukung Presisi Polri. Yang kedua adalah Bung Mangapul Silalahi sebagai advokat Tampat. Kalau tidak salah sudah hadir juga sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dan mungkin nanti akan hadir juga bersama kita Bang Sugeng Teguh Santoso sebagai IPW ya, Indonesian Police Watch. Nah, untuk pertama saya buka sesinya dulu kepada Bang Ade Ardiansyah sebagai ketua, bagaimana mengenalkan tentang KP3 yaitu Komite Pendukung Presisi Polri, mengingat hari ini juga beliau juga sudah di WhatsApp oleh Polri sehingga bisa menjelaskan sedikit sesingkat saja tentang masalah ini. Waktu dan tempat untuk Bang Ade Ardiansyah, saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Moderator, sahabat-sahabat sekalian, abang-abangku dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas kepercayaan. Paling tidak itikat bersama kita untuk mencoba mengurai sedikit persoalan yang sebetulnya bukan persoalan besar, tapi akan menjadi besar bila mana tingkat kepercayaan kita terhadap institusi Polri ini hilang. Karena bagaimanapun kita hidup untuk keadilan. Kalau keadilan itu sudah tidak ada, maka yang ada amuk masa. Itu menurut saya. Nah, kembali ke KP3. KP3 ini adalah sebuah niscaya berangkat dari rasa nggak percaya saya pribadi dengan teman-teman terhadap proses penegakan hukum. Tapi kita masih optimis ketika bangsa ini sudah mengurai aturannya baik dari bentuk perundang-undangan segala macam. Cuman kan kita khawatir kalau undang-undang hukum ini dijalankan dengan tidak benar oleh orang yang diberikan kewenangan. Makanya KP3 ini lahir atas dasar itu. Dasar untuk mengawal bersama-sama, menjaga komitmen penegakan hukum, bahkan tidak segan kami mengimbau kepada rekan-rekan semua agar menjadi mitra yang kritis. Jadi bukan cuma mitra yang pandai memuji semua keberhasilan, tetapi harus jadi mitra yang tidak menegur secara keras terhadap kebijakan, perilaku, bahkan apapun yang kemudian Polri khususnya Polri itu diberikan tugas dan kewenangan yang luar biasa. Bahkan hari ini kan kita bisa tahu kan bagaimana Polri di bawah Presiden. Nah, apa sih hebatnya hari ini? Ya itu yang sedang kita tanya sama Pak Sigit sebagai Kapolri yang diberikan kewenangan. Mudah-mudahan dengan hadir KP3 bersama kawan-kawan yang kritis dan juga adanya kasus-kasus yang seperti ini, kita harap Polri benar diri. Bukan kemudian karena kita tekan lalu dicopot kayak sekarang nih, ada 2 jenderal dicopot karena kita juga bingung. Apakah harus ada peristiwa besar baru kemudian Polri panik? Nah, itu dasar saya. Lagi-lagi Polri ini seperti kayak orang sakit kepala, dia cari obat bodrek lalu dia minum, dia tidur gitu kan. Habis itu selesai persoalan. Enggak, saya pikir. Kita harus tetap mengawal. Ada Bang Deddy Sirait, ada Bang Niko, ada Bang Apul, ada semuanya yang konsen. Bukan cuma pada kasus-kasus yang tren kayak gini, kayak kasusnya almarhum Brigade ya kan Jenny Joshua, tapi mungkin kasus yang lain. Tapi kita perlu tanya, tim yang sekarang dibentuk Kapolri ini efektif atau tidak? Apakah kemudian perlu kita kritisi? Apakah kemudian perlu kita minta dibenahi, diganti atau bagaimana? Sebab saya pikir apapun yang terjadi hari ini, 2 minggu ini, kita lihat kebijakannya Sigit Listio Prabowo ini sangat panik. Mestinya dia panglima perang dalam sebuah institusi hukum harus punya dasar yang kuat, bukan accident power gitu kan, akibat tekanan atau viral di medsos. Jadi buat apa harapan kita kalau kemudian kader itu harus kita tekan terus? Dan sampai kapan kemudian itu
bisa disembunyikan oleh para oknum. Nah, ini tema diskusi yang akan saya angkat. Saya minta bedah sama abang-abang sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal langkah kita bersama-sama untuk menjaga trust kita kepada institusi Polri. Bahkan kalau perlu ya ruang buka aja. Ya, kita bisa menentukan proses ini. Saya pikir itu dulu ya Bang ya. Bang moderator, Bang Mangapol dan Bang Niko, langsung kita buka. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Salam hormat dari saya bahwa keadilan itu mesti kita rebut, kita perjuangkan, bukan kita tunggu dari siapapun. Sekian, terima kasih. Wassalam. Moderator gimana? Baru masuk. Mas Agung. Pak Agung, Pak Agung. Pak Agung. Agung nggak ada nih. Agung. Ya kita lanjutkan ke Pak Agung deh. Moderator mana? Moderator. Agung monggo dimulai. Pak Agung. Dimulai Pak Agung. Ada lagu. Pak Anggi. Pak Agung, kita mulai ya. Terima kasih. Pak Agung, moderator. Ya, terima kasih Bung Ade atas waktunya bahwa KP3 ini berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum dan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Mungkin Bung Ade juga melihat bahwa dengan adanya tekanan publik sehingga terjadi kepanikan yang terjadi di kepolisian tentang kasus Brigadir Joshua Huta Barat tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mendalami tentang permasalahan hukum, ada narasumber kita yang kedua yaitu Bung Niko Adrian sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan Bung Niko. Iya. Terima kasih Bung Agung. Jelas suara saya jelas ya? Jelas. Halo? Ya, halo, jelas Pak. Jelas ya? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Minggu ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa polisi tembak polisi di rumah dinas polisi. Itu ada memenya dan sejenisnya yang seperti itu. Kemudian polisi tembak polisi yang mati duluan CCTV kan begitu. Ini meme-nya begitu gitu loh. Itu suara publik saya tangkap begitu, sebagian dari masyarakat membuat meme seperti itu, terlepas dari bahwa fakta-faktanya masih dalam pemeriksaan, masih dalam proses penyidikan. Saya pikir lidiknya sudah selesai. Jadi lidik itu satu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengungkapkan sebuah peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Ada orang meninggal dunia, kita pastikan itu nggak wajar matinya, maka ada peristiwa pidana. Maka berikutnya naik ke sidik, ke penyidikan untuk mencari siapa tersangkanya. Hukum acara pidana Indonesia mengenal istilah penyelidikan dan penyidikan. Beda, ini bahasanya jadi berbeda dengan di negara lain yang cuma mengenal istilah investigation atau investigasi atau penyelidikan dan penyidikan dianggap sama saja. Nah, kira-kira posisi kasusnya secara hukum acara sampai di proses sidik hari ini. Gitu. Di internal Polri terkait dengan peristiwa ini
kebetulan di rumah Kepala Divisi Provos dan Pengamanan Propam, Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan. Kemudian berarti ada perwira bintang 1 di bawahnya, Kepala Biro Pengamanan Internal. Beritanya diberhentikan juga. Kemudian ada Kapolres Jakarta Selatan, berarti ini Kasatwil, Kepala Satuan Wilayah Jakarta Selatan, di mana TKP berada, dihentikan juga. Publik baru sampai tahu di situ. Langkah berikutnya belum diketahui, tapi yang pasti tadi pagi saya mendengar dan membaca berita CCTV yang konon kabarnya mati atau hilang itu ditemukan. Karena kuahnya sintal. Sorry. Halo? Kedengaran dengan jelas ya? Jelas. Halo? CCTV-nya yang katanya hilang atau mati itu tadi pagi ditemukan. Saya nggak ngerti apakah dia pernah hilang sehingga ditemukan, tapi keterangan persnya tadi pagi demikian, CCTV ditemukan. Ini saya sampaikan dulu menurut saya apa yang menjadi poin penting dari peristiwa ini. Adanya larangan wawancara oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan kepada orang yang dianggap mengetahui peristiwa itu langsung atau tidak langsung, kepada kepala lingkungan setempat atau ketua RT setempat, tukang kebun dan lain sebagainya. Bahkan ada wartawan yang diminta untuk menghapus rekamannya. Ini mengulangi peristiwa di masa lalu, gitu, seperti di zaman Orde Baru, gitu. Bahkan di zaman Orde Baru ketika Ibu Negara Butin Soeharto meninggal dunia, itu beritanya malah jelas, gitu loh. Terlepas peristiwanya apapun, rakyat nggak tahu, masyarakat nggak tahu apa yang terjadi di balik kematian Ibu Tien Soeharto pada waktu itu. Tapi clear berita kematiannya, beliau meninggal di RSPAD dan seterusnya gitu loh, sampai dimakamkan, ada siaran langsung berjam-jam, berhari-hari lamanya. Nggak seperti ini. Kemudian istrinya Kadif Propam meminta perlindungan ke LPSK. Ini saya nggak tahu kebenarannya. Ini benar atau tidak, atau hoax atau tidak. Kalau ini benar, ini masalah makin serius menurut saya. Ada apa seorang istri dari seorang perwira tinggi meminta perlindungan kepada LPSK? Saya pikir kalau nggak ada masalah, sebagai istri perwira bintang 2, kepala divisi Propam, pengamanannya pasti cukup. Pasti ada banyak perwira, bahkan bintara dan tamtama yang bisa amankan seorang ibu Kadif Propam. Kalau sampai minta perlindungan ke LPSK, kita nggak tahu nih masalahnya apa nih, seberat apa, serumit apa gitu loh, dan melibatkan siapa saja. Tentu ya mereka yang tahu, gitu loh. Terus begini ya, rekan-rekan sekalian, polisi kita ini, saya bilang kita ya, saya nggak bilang Indonesia, saya takut salah kalau bilang Indonesia itu. Nanti ada pasal-pasal yang apa namanya tuh, undang-undang ITE gitu loh, yang tajam sekali tuh, bisa nyobek-nyobek kita semua gitu loh. Jadi saya mau bilang, kita punya ini kasusnya sudah kadaluarsa tentu. Di Jogja dulu ada kasus sum kuning, anak gadis belasan tahun, anak gadis remaja yang diperkosa, kemudian pelakunya para pejabat, anak-anak pejabat di daerah, dan kemudian terbalik-balik semuanya. Bahkan dia yang sempat dalam penyidikan dianggap mau memeras dan segala macam, mencemarkan nama baik dan seterusnya gitu loh. Nggak karu-karuan gitu loh. Orang sudah diperkosa malah menjadi korban. Itu menjadi korban yang kesekian kalinya tuh. Pertama jadi korban pemerkosaan, korban lagi waktu diperiksa, korban lagi di dalam pemeriksaannya difitnah gitu loh. Terus ada Pragawati Dice gitu loh, yang meninggal di Kalibata di tahun 80-an. Yang nyidik polisi juga nih. Saya nggak bilang Polri ya, saya bilang polisi. Saya nggak bilang Polri, saya bilang polisi. Polisi yang nyidik gitu loh. Kemudian Pak D dihukum sekian tahun. Dan selanjutnya yang nggak jelas lah kan gitu. Saya nggak tahu juga tuh visumnya, mungkin pelurunya peluru organik, tapi senjatanya senjata Colt revolver yang dipakai oleh petugas jaga bank. Kemudian yang terakhir yang cukup menghebohkan Republik kita ini, negerinya Mangapul ya, Pol. Gitu. Di Wakanda tuh gitu loh. Soal kasusnya almarhum korban Nasruddin, kasus yang melibatkan ketua KPK Antasari Ashar. Gitu loh.
Itu juga teman-teman di kepolisian juga yang ngerjain kasus ini kan gitu loh, yang nyidik dan seterusnya kan gitu. Nggak tahu ini benar atau enggaknya dan segala macam dan seterusnya. Tapi begini, terlepas dari itu semua, saya harus apresiasi dulu polisi pernah punya keberhasilan dalam kasus penanganan BNI 46 yang dibobol oleh Adrian Woruntu dan kawan-kawan dan perwira tingginya. Waktu itu kabar eskrimnya juga, Suyitno Landung menjadi tersangka dan dihukum. Berarti polisi punya pengalaman menghukum perwira bintang 3-nya yang masih aktif. Gitu loh. Jadi polisinya Mangapul itu, gitu loh, polisinya Agung itu, gitu loh, pernah punya pengalaman menghukum perwira bintang 3 aktif dalam sebuah kasus korupsi. Nah, nggak tahu saya kalau dalam kasus kriminal-kriminal lainnya apakah seberani itu gitu loh. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan, ini yang harus dipahami oleh teman-teman di kepolisian. Ini berlaku umum sebenarnya, universal. Filosofi kepolisian itu love humanity. Dia harus mencintai kemanusiaan. Jadi kalau Anda mau menjadi petugas polisi, Anda mau menjadi officer polisi, yang pertama Anda harus mencintai kemanusiaan. Jadi karena Anda mencintai kemanusiaan, karena rasa love humanity itulah makanya Anda menjadi officer polisi, gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena Anda dalam rangka kecintaan Anda kepada nilai-nilai kemanusiaan, love humanity, maka Anda melakukan pekerjaan yang disebut dengan to serve and protect, melindungi dan melayani masyarakat. Nah, di Indonesia ada tambahannya lagi tuh, bahkan lebih hebat lagi tuh, mengayomi. Wah, luar biasa itu. Ada satu tambahan kata, mengayomi. Bukan hanya to serve and protect, tapi mengayomi. Dalam rangka love humanity tadi, gitu loh. Berarti polisi tempatnya seolah-olah dalam tanda kutip di atas masyarakat biasa karena harus mengayomi. Dia bukan lagi manusia biasa di situ. Dia manusia yang agak luar biasa. Dia punya kesabaran yang lebih daripada orang biasa, gitu loh. Dia punya ketekunan yang lebih daripada orang biasa, gitu. Dia punya keuletan yang lebih daripada orang biasa. Dia punya keberanian yang lebih daripada orang biasa. Karena dia harus mengayomi. Nah, yang terakhir itu crime fighter. Baru karena itu tadi, maka dia menjadi crime fighter. Dia memerangi kejahatan. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik dia jadi keras. Kalau yang dimulai di awal itu crime fighter, baru dia to serve and protect, baru love humanity, itu keras. Tampilan polisinya akan keras. Tapi kalau dia dimulai dengan love humanity, maka dia tampil dengan wajah kemanusiaan yang begitu humanis. Gitu loh. Dengan itulah dia layani masyarakat. Gitu loh. Dia lindungi masyarakat, dia ayomi masyarakat. Dia nggak bedakan itu semua. Karena konstitusi mengatur begitu. Equality before the law. Nah, dalam rangka itulah baru dia menjadi crime fighter. Dalam rangka dia menjadi crime fighter tadi itulah dia memerangi kejahatan. Gitu loh. Baru dia tangkap orang yang salah, ditangkap kriminal dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi begitu harusnya polisi teman-teman polisi itu saya harap menyadari itu betul-betul gitu loh. Sehingga tampil dengan wajahnya yang humanis, dengan wajahnya yang welas asih gitu loh. Bukan dengan yang wajahnya yang menyeramkan, garang dan seterusnya gitu loh. Yang masyarakat begitu melihatnya langsung takut. Masyarakat begitu dipanggil langsung merasa bersalah gitu loh. Itu nggak boleh harusnya. Itu harus nggak terjadi apalagi di negara Pancasila. Gitu loh. Karena sila pertama mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua ada di bawah lindungan Tuhan. Yang kedua kemanusiaan adil dan beradab. Nah, dalam rangka itu tuh tugas polisi juga tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada legal function di situ gitu loh yang harus dijalanin. Nah, sebelum saya tutup biar yang lain bicara. Yang tadi saya sampaikan itu 3 hal tadi tentang love humanity, to serve and protect dan crime fighter itu terhubung dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Saya bacakan aja biar lebih jelas pasal 2-nya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat. Harkamtipmas. Penegakan hukum, law enforcement, perlindungan gitu loh. To protect, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. To serve and protect. Jadi pasal 2 tadi mencakupi tadi yang saya sampaikan. Tinggal nanti love humanity itu semua polisi harusnya mengetahui, apalagi perwira polisi yang pernah belajar ilmu kepolisian pasti harus mengetahui nilai-nilai dasar tadi itu semuanya saya pikir gitu loh. Sehingga sampaikanlah kepada teman-teman anak buahnya di bawah itu stoplah sudah, jangan lagi terjadi polisi tembak polisi gitu loh.
Polisi tembak polisi itu nggak boleh terjadi, dan polisi tembak rakyat juga nggak boleh sembarangan. Karena penggunaan senjata api juga nggak boleh semena-mena, gitu loh. Penggunaan senjata api juga harus dipertanggungjawabkan. Penggunaan senjata api juga harus diaudit. Semua penggunaan kekerasan oleh aparatur negara sebenarnya bukan hanya polisi, siapapun yang punya instrumen koersif itu harus diaudit sebenarnya. Harus dipertanggungjawabkan penggunaan kekerasannya sekalipun itu pentungan. Karena itu bisa melukai masyarakat. Dan jangan lupa, itu semua peralatan Anda dibeli oleh APBN, yang paling besar sumbangan APBN itu dari pajak masyarakat. Sementara dari saya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bung Niko yang telah memberikan sedikit paparannya tentang kondisi situasi yang telah terjadi pasca terbukanya, walaupun masih agak sedikit buram tentang kasus Brigadir Joshua ini, karena adanya tekanan publik sehingga kita mengetahui kondisi internal Polri sudah sampai saat ini, dari mulai Kadif Propam, Paminal, Kapolres Jaksel itu sudah dinonaktifkan. Ini menandakan ada sebuah progresivitas dari tindakan kepolisian itu sendiri. Walaupun tadi sudah disebutkan oleh Bung Niko bahwa sebenarnya kepolisian memiliki pengalaman yang telah dan pernah melakukan sebuah upaya hukum dan memberikan sebuah hukuman kepada salah seorang jenderal dalam kasus-kasus yang lainnya. Dan juga Bung Niko juga menjelaskan tentang nilai-nilai dasar kepolisian, yaitu bagaimana seharusnya hal tersebut tidak bisa terjadi lagi, sehingga segala sesuatunya harus segera diselesaikan agar ini tidak akan menjadi sebuah polemik yang ada di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kami minta tanggapannya dari Bung Mangapul Silalahi selaku tampak. Silakan waktu dan tempat. Kami persilakan Bung Mangapul. Oke, terima kasih Bung Agung, moderator. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke. Pertama mungkin saya bisa sampaikan cikal bakal berdirinya Tampak ini dengan personil yang muka-muka lama sebenarnya. Tentu saja memang peristiwa ini menarik perhatian kita dan juga seiring sesuai dengan topik kita diskusi hari ini. Karena begitu gelapnya peristiwa, begitu kuatnya tekanan publik yang mau tidak mau membuat polisi harus segera merespon itu. Nah, Tampak hadir itu untuk memberikan apresiasi, memberikan dukungan dan seterusnya, termasuk mengawal proses pengungkapan kasus ini secara tuntas. Atas dasar itulah pertama, ketika Tampak membuat laporan ke Divisi Propam, melaporkan Kadif Propam dan Brigadir J yang dilansir oleh berbagai media dan sesuai dengan pernyataan dari Karopenmas bahwa dia adalah terduga pelaku penembakan. Nah, ini juga termasuk ujiannya juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena jujur saja memang kita tidak menginginkan lagi ada proses extra killing di luar pengadilan. Reformasi institusi kepolisian ketiga, ya kupikir kawan-kawan juga banyak terlibat di sana ketika tahun 2001. Kita pinginkan itu polisi yang sipil. Nah, dalam prosesnya memang kelihatan ada beberapa hal perubahan. Salah satunya yang paling menyolok adalah soal seragam. Jadi seperti yang Bung Niko tadi bilang, dia humanity jadinya. Tidak lagi terkesan kemudian dengan kaku, kumis tebal, ya kan? Termasuk juga soal misalnya panggilan. Kalau dulu panggilan dimintain keterangan, kalau sekarang kan undangan klarifikasi. Jadi dalam praktik itu kita apresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, keberanian Kapolri menonaktifkan Kadif Propam dan Karopaminal dan Kapolres itu juga sebuah hal yang harus kita apresiasi. Tapi kita tidak minta berhenti di situ. Tampak dalam posisi tidak minta berhenti di situ. Kita juga ingin pengungkapan kasus ini secara transparan. Tidak ada satupun di Republik ini yang kebal hukum. Toh teman-teman polisi juga pernah melakukan hal yang sama. Ketiga misalnya Jenderal Bonaparte, Susno Duaji.
justru kredibilitas Polri itu akan terlihat dan dihormati masyarakat ketika dia berani melakukan penegakan hukum dan keadilan termasuk terhadap anggotanya sendiri. Apalagi dalam posisi ini Presiden pun sudah menyampaikan agar ini diungkap. Nah, kami juga melihat ada sesuatu yang kejanggalan ini memang sangat nyata. Pertama, mulai dari rentang waktu peristiwa, kemudian juga soal CCTV yang hilang, pelarangan keluarga melihat jenazah, karena bukan bermaksud mau sara, karena dalam proses pemakaman biasanya orang Batak itu ada proses ada jalan, kira-kira kayak gitu. Terus juga kemudian juga diretasnya handphone, sampai kemudian menguaklah kasus ini, mulai perlahan-lahan, mulai benang merahnya mulai kelihatan. Tapi kan tidak bisa berhenti di situ. Nah, keanehan berikutnya adalah ketiga, tim hukum dari tim hukum, ada tim hukum, saya nggak tahu persis itu tim hukum apa yang mendatangi Dewan Pers. Kita nggak tahu dalam konteks apa, ya. Terus yang berikutnya yang keanehan juga, yang keanehan dan sekaligus kejanggalan buat kami dari tampak melihat, LPSK yang buat kami agak janggal. Kalau bahwa kemudian istri Kadipropam juga perlu dilindungi, buat kami tidak masalah. Tapi skala prioritas yang perlu dilindungi justru adalah keluarga korban. LPSK harusnya mendatangi itu. Kan prosedur pengajuan perlindungan kepada LPSK itu kan bisa LPSK secara inisiatif kelembagaan atau orang yang melakukan permohonan. Ini ada apa gitu loh. Ini ada apa? Keluarga korban yang harusnya prioritas dilindungi. Jadi kita tentu pingin Polri ini menunjukkan kredibilitas mereka dalam penanganan kasus ini tanpa tebang pilih, bahwa secara bahwa banyak pihak yang mengatakan bahwa ada pengelompokan di tubuh Polri hari ini, posisi tampak tidak masuk di situ. Kita hanya minta bahwa kasus ini diungkap tuntas, diseret pelakunya, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Ada presiden yang baru-baru ini juga ditunjukkan oleh Panglima TNI. Ketika seorang pamen melakukan katakanlah perencanaan pembunuhan karena begitu ditabrak, dibawa, dibuang, kan akhirnya dihukum dan dipecat. Ini akan mengembalikan dengan tuntasnya kasus ini, dengan menyeret para pelaku dan menghukum para pelaku. Ini menimbulkan kepercayaan publik kembali kepada institusi kepolisian yang notabene sama-sama kita cintai. Kita tidak menginginkan kepolisian yang bagaimana mungkin seorang penegak hukum mau membersihkan upaya-upaya memberantas kejahatan kalau dalam dirinya mereka sendiri, dalam tubuh mereka sendiri. Apalagi baru-baru ini, sebagai terakhir mungkin ini, baru-baru ini kepolisian juga baru merayakan hari Bayangkara kan 1 Juli kemarin. Kira-kira begitu, biar kita diskusi kita bisa ini. Aku nggak tahu, tadinya memang yang aku dengar dari Bung Ade sebagai ketua panitia mengundang juga Bang Sugeng dari IPW Indonesia Police dan Johnson dari keluarga dari kuasa dari keluarga, tapi mungkin nggak bisa hadir. Saya pikir itu yang posisi pertama. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih Bung Mangapul Silalahi. Tadi beliau juga memberikan beberapa catatan-catatan tentang adanya peristiwa ini sangat menarik bagi kita, bahwa setelah 3 hari baru dikemukakan. Yang kedua, permasalahan CCTV, pelarangan keluarga, ini keanehan yang memang sudah dijelaskan dan sudah terbuka di publik, sehingga kita mengharapkan bahwa kasus meninggalnya, wafatnya Brigadir Joshua ini akan menjadikan ketika nantinya kasus ini terang benderang dan bisa diselesaikan dan dibuktikan secara transparan oleh institusi Polri, maka ini akan menjadi sebuah kelebihan dari institusi Polri itu tersebut. Nah, untuk yang lain dipersilakan tanggapannya untuk para peserta diskusi yang hadir pada siang hari ini. Silakan kita buka season untuk berdiskusi ini.
Waktu dan tempat silakan siapa yang ingin mengungkapkan bahwa selain keanehan-keanehan tadi juga adanya keanehan salah satunya itu adalah ada Barada E ya, yang sampai sekarang kita nggak tahu keberadaannya di mana, ya kan? Itu silakan para Pak Agung, peserta diskusi siang hari ini. Ya, saya ingin minta respon dari abang-abang kita tentang tadi transkrip WA-nya Pak Kapolri, yang saya pikir sangat luar biasa. Apa responnya sangat, ya saya pikir sangat lucu gitu loh. Kita diminta prosedural, sementara yang kita lihat hasilnya bukan prosedural gitu kan. Bagaimana Bang, coba Bang? Bang Niko mungkin bisa nyambung. Gini ya. Ya, Selain sebagai pengajar, saya kebetulan kan praktek nih ya. Saya juga praktek sebagai lawyer lebih dari 20 tahun. iya. Gitu loh. Jadi kalau memang ini pakai pendekatan penyidikan tindak pidana, Iya. yang dimulai dengan penyelidikan, ya udah crime scientific investigation aja gitu loh, penyelidikan secara ilmiah aja. Penyelidikan secara ilmiah gimana sih, kan jelas semuanya. Saya pikir ngerti lah ya teman-teman yang perwira polisi, apalagi pernah di PTIK pasti tahu semua lah kan gitu loh. Nggak mungkin nggak tahu itu kan gitu ya. Ada bukunya kok gitu loh. Iya, ada standarnya gitu, ada standarnya gitu loh. Bagaimana cara mengamankan sebuah tindak pidana berangkat dari tempat kejadian perkara. Bagaimana cara mengamankan tempat kejadian perkara, apa yang harus dilakukan di tempat kejadian perkara dan seterusnya. Bagaimana cara mengolah tempat kejadian perkara kan gitu. Itu kan jelas semua, sampai teknis-teknisnya kan ada itu pelajarannya gitu loh. Jadi ya seharusnya tinggal ini mau terbuka apa enggak gitu aja udah. Nah itu betul Bang, makanya saya bilang ini kan jawaban beliau seakan-akan kita bodoh. Padahal kita sebenarnya hanya minta transparansi kan. Iya. Ya, saya minta transparansi kepada beliau. Ayo dong buka dong, suruh dong anak buahmu buka. Ini kan bukan kasus luar biasa, ini kasus biasa yang kebetulan jadi lucu, jadi lucu oleh anak buahnya sendiri gitu loh Bang. Iya. Nggak, jadi begini, kalau ada orang meninggal dunia kita anggap itu meninggal dunianya wajar atau tidak kan gitu ya. Kalau nggak wajar, seringan-ringannya berarti kan karena kelalaian seseorang, nyawa orang melayang atau meninggal dunia, berarti 359 kan gitu ya. Kalau karena kelalaiannya menyebabkan kematian, berarti 359 kan begitu. Itu seringan-ringannya kan gitu. Kemudian apa yang lebih serius daripada itu, kita lihat aja. Dia pakai KUHP aja. Kalau dia tindak pidana biasa ya pakai KUHP aja udah. Nggak usah repot-repot ya. Bang Niko, berarti kan intinya di sini Pak Kapolri ya kan mencoba menjelaskan apa sama kita nih dengan WA dia ketika saya undang, jadi kan saya undang Zoom kita ini dan dia jawabnya begini. Apa yang Bang Niko ingin sampaikan dengan jawaban Pak Kapolri seperti ini? Apakah dia ingin mengajak gini, dia merasakan bahwa dia sudah terbuka seolah-olah begitu ya. Ini saya nggak dalam posisi menafsirkan apa yang beliau sampaikan karena beliau punya jubir segala macam kan gitu loh. Itu dia merasa dia udah terbuka, udah cukup, dia bentuk tim dan segala macam. Cuman publik tetap nggak yakin, publik tetap nggak percaya apa sih yang terjadi gitu loh. Ya itulah sampai yang tadi saya bilang di awal, kok memnya muncul polisi tembak polisi di rumah polisi, diperiksa polisi dan seterusnya kan gitu loh. Iya Bang. Terus polisi tembak polisi yang mati duluan CCTV dan seterusnya kan begitu gitu loh. Ini kan terjadi pada sebelum-sebelumnya. Kenapa ini terjadi yang seperti ini? Karena rasa kepercayaan masyarakat itu satu hal gitu loh. Saya juga nggak ngerti ya. Apa ada masalah jangan di dalam kaderisasi perwira Polri gitu loh ya. Mulai dari Tito Karnavian yang angkatan 87 melompati sekian angkatan kan gitu loh. Kemudian ada Jenderal Polisi Listio Sigit yang angkatan 91 melompati sekian angkatan. Saya nggak tahu itu, tapi itu fakta demikian. Apakah itu jadi masalah yang serius atau tidak gitu loh? Bagaimana dengan hubungan mereka dengan senior-seniornya di sana dan seterusnya gitu loh. Makanya pertanyaan saya, apakah ada masalah dalam kaderisasi perwira Polri, khususnya para pejabat tinggi di Polri kan gitu loh. Oke bang. Itu tanda tanya ya, bukannya statement, tapi itu question mark dari saya. Oke. Mungkin juga sebagian anggota masyarakat gitu. Bagaimana sih kalian mengatasi masalah ini kan gitu. Atau menangani masalah ini. Kira-kira begitu. Ya, gitu. Oke, Bang, makasih. Di sini juga ada Profesor Suparji Ahmad dari samping Mabes Polri.
Bang Suparji Ahmad, silakan coba deh kita tunggu responnya. Profesor Ahmad Suparji. Halo. Ya, gimana Bang? Saya minta sedikit pendapatnya nih sebagai tetangga dekatnya Mabes Polri nih. Yang juga ahli hukum pidana kan. Bagaimana nih? Ya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengikuti diskusi dari awal tadi dan sesuai dengan topik yang kita bahas kan menguji presisi Polri kan gitu dalam penanganan kasus ini. Kita tidak dalam posisi berspekulasi atau kemudian berasumsi, tetapi kan kita mencoba memberikan solusi agar Polri lolos ujian ya dalam menangani kasus ini kan itu. Nah, berangkat dari satu fakta bahwa ada anggota Polri Joshua yang tewas dan kemudian tewasnya secara tidak wajar. Sementara berkembang satu opini bahwa diduga ditembak, tapi kemudian ada spekulasi yang lain kan itu. Kemudian ada fakta di masyarakat bahwa narasi yang berkembang itu menimbulkan skeptisme, menimbulkan keraguan masyarakat gitu. Ada kesan bahwa cerita-cerita yang berkembang itu tidak logis, tidak rasional kan. Nah, pada sisi yang lain juga kita melihat fakta ada ketegasan Kapolri telah menonaktifkan sementara Kadipropam, kemudian mencopot Kapolres kan gitu. Ini kan fakta-fakta yang terjadi kan itu. Masalahnya adalah apakah fakta-fakta tadi itu kemudian mampu menunjukkan bahwa polisi telah presisi dalam menangani kasus tersebut. Ternyata kan belum, karena masyarakat masih belum mendapatkan jawaban yang jelas. Pertama atas kebenaran kasus tersebut kan. Kemudian yang kedua atas kemungkinan yang akan terjadi dalam arti arahnya kemana kan itu masyarakat masih ragu-ragu gitu. Jadi berangkat dari fakta dan masalah tersebut, maka tentunya kita sebagai bagian dari elemen masyarakat yang tidak mau harus kemudian mendorong polisi ini pada posisi yang baik dan benar secara peraturan perundang-undangan. Tentunya kita memberikan kontribusi pemikiran secara sederhana bahwa polisi, Kapolri dan jajarannya laksanakan presisi secara otentik gitu loh. Ya, itu saja sebetulnya secara sederhana. Presisi yang sudah menjadi konsepnya itu dilaksanakan secara otentik. Dalam arti apa gitu ya? Ada predictability, kemudian ada fairness dan ada transparansi gitu loh. Kalau dia bisa melaksanakan secara otentik presisi tersebut, maka kemudian publik akan percaya gitu. Nah, kedua adalah bagaimana mewujudkan presisi otentik itu, ya bentuk tim yang kemudian mampu mendukung terwujudnya konsep tersebut gitu dalam penanganan perkara. Maksud saya adalah kalau sekarang ini sudah ada tim ya, tetapi kemudian masyarakat masih tidak percaya, tentunya kan perlu adanya satu modifikasi, perlu ada satu perubahan tentang bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap penyelesaian perkara ini. Karena memang kalau kita amati sudah cukup berhari-hari dengan perkara yang secara terang benderang ada locus delicti-nya, tempus delicti-nya, saksi-saksinya juga ada, tetapi kemudian masih belum ada tersangkanya misalnya, maka itu kan akan mengundang satu pertanyaan, bagaimana gitu kesulitan menetapkan tersangkanya gitu loh ya. Apakah memang perkara ini rumit, perkara ini sulit dan sebagainya kan itu. Nah, pada sisi yang lain kan sekarang perkara ditangani oleh Polda misalnya kalau tidak salah, akan menimbulkan pertanyaan juga kenapa kemudian ditangani Polda, apakah di perkara ini dalam konteks manajemen penyidikan dianggap perkara yang sulit atau sangat sulit kan gitu. Jadi sebetulnya secara sederhana misalnya kita dorong ya polisi untuk melaksanakan presisi secara otentik. Caranya apa? Libatkan partisipasi publik secara nyata, tidak sekedar artifisial,
dan kemudian secara akuntabel, secara kredibel, secara profesional laporkan apa yang terjadi. Karena saya khawatir kalau kemudian ini adalah tidak dipercaya oleh publik, ini menjadi titik balik yang tidak baik gitu terhadap citra polisi. Kita melihat bagaimana hasil survei indikator Indonesia di bulan April itu polisi pada posisi yang sangat baik gitu ya. Misalnya di bawah TNI, di bawah Presiden, kemudian selanjutnya adalah polisi, kemudian yang keempat adalah kejaksaan, yang kelima adalah KPK. Ini menunjukkan kepercayaan publik yang baik terhadap polisi. Tetapi kalau ini terjadi, khawatir itu akan mengurangi kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik terhadap polisi ini sangat penting untuk dijaga gitu loh. Jadi menurut saya yang utama adalah bagaimana Kapolri dan jajarannya mampu merawat kepercayaan publik tadi itu. Salah satunya adalah mengungkap ini secara terang benderang. Saya kira tidak perlu kemudian melihat pada kasus-kasus yang sebelumnya, tetapi kita berpikir mendorong agar polisi ini lolos dari ujiannya menghadapi kasus ini. Bagaimana caranya? Adalah melaksanakan konsep presisi secara otentik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengungkap ini secara akuntabel dan terang benderang. Itu saya kira Pak Adi, kita fokus pada persoalan ini dan fokus pada pemikiran untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Mungkin itu sekedar sumbang saran. Kalau kemudian ini penyelidikan dan penyidikan, saya kira soal teknis dan menurut saya tidak terlalu sulit karena memang lokus dan tempus delicti-nya adalah jelas di situ. Ya, demikian Pak Ade, sekedar tambahan sedikit saja. Ya, kembali ke moderator ya, Pak Agung. Tapi sedikit ya. Berarti cek ada. Ya, Oke, terima kasih Bang Suparji. Ya, bahwa intinya dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana agar pihak kepolisian mengungkapkan kasus ini secara terang benderang sehingga ujian ini bisa dilewati oleh Polri sebagai institusi penegak hukum kita akan menjadi menjadi lebih baik lagi sehingga tidak dihujat kembali oleh publik bahwa kepolisian sampai saat ini belum mampu memberikan rasa aman, sedangkan di kandang sendiri mereka melakukan hal-hal yang masih sangat jauh dari harapan kita sebagai aparat penegak hukum. Mungkin ada kawan-kawan yang lain untuk memberikan sumbang sarannya untuk diskusi kita menguji kredibilitas Kapolri dalam menuntaskan peristiwa kematian Brigadir Joshua Huta Barat ini. Silakan waktu dan tempat, kawan-kawan. Saya mau tambahkan sedikit, Saudara Agung. Iya, silakan Bung Niko. Silakan Bung Niko. Jadi tadi kan disebutkan untuk pengungkapan kasusnya ya, itu yang utama. Tapi dalam rangka pengungkapan tadi yang menjadi catatan saya, ini motifnya apa nih? Karena sering sekali dalam peristiwa seperti ini motif gelap. Sebagaimana kasus Munir, ya, sebagaimana kasus Munir, kita anggaplah semua pelaku itu benar adanya. Persidangan itu kita anggap benar aja semua adanya, kan gitu. Anggaplah itu semua terdakwa salah semuanya. Motif nggak terbuka, motif nggak terungkap. Jadi ini mau buat saya pengungkapan kasus ini adalah motifnya harus clear nggak motifnya nanti? Ya. Setuju itu Bang Niko. Korban ini meninggal karena apa nih? Kesengajaan seseorang, baku tembak dan seterusnya. Motifnya apa? Motifnya rebutan rokok, gitu loh, nggak bayar utang, kan gitu, injak kaki, kan gitu loh, sakit hati. Harus jelas motifnya itu, gitu loh. Ketukar sepatu, kan gitu loh, harus jelas. Gitu loh. Ini kayak film yang nggak ada judulnya kali Bang ya. Gitu loh, nggak bisa motif harus nggak kasus pidana, nggak bisa nggak ada motif ya nggak. Kecuali pelanggaran dia. Motif. Bisa. Gitu. Ya, motif akan bisa diketahui kalau pelakunya sudah diketahui. Ya, ini kan persoalannya pelakunya belum ada, belum ketahui itu kan. Makanya perlu tim yang lebih pelakunya belum diketahui atau pelakunya yang belum diketahui atau pura-pura nggak tahu Pak, orang tembak-tembakannya di situ kok. Kan bukan tembak-tembakannya. Kan tembak-tembakannya bukan di hutan, di sebuah rumah. Itu kalau benar di sebuah rumah. Iya, Makanya bukan di satu tempat dibawa ke rumah gitu ya. Bukan di satu tempat terjadi peristiwa dibawa ke satu rumah gitu. Dalam diskusi di internal di Tampak saya sampaikan bahwa kita mulai dulu dari kejanggalannya. Dari situ nanti akan muncul, akan kita dorong terus gitu, termasuk soal motifnya. Jadi
apa namanya, hari ini kan ada seolah-olah pemerintah saya bilang kita tidak masuk ada apa di tubuh Polri, bukan itu persoalannya. Bagaimana Betul. mungkin seorang ajudan yang nempel terus mendapat perlakuan bahkan sampai kemudian meninggal, dan rentang waktu terjadinya peristiwa pidananya sampai kemudian disampaikan secara luas terus menerus itu hari-hari itu penuh kejanggalan. Jadi nanti akan kedorong kan motif. Sebenarnya kan kasus ini kasus sangat sederhana. Polisi itu puluhan tahun memiliki teknik-teknik dan keahlian-keahlian untuk mengungkap kayak gitu. Nah, menjadi kecurigaan publik ketika motifnya belum ketahui, tersangkanya belum ditetapkan, seolah-olah ada proses untuk tidak mengganggu kestabilan di dalam. Kan kira-kira begitu gitu. Nggak Tapi bisa, maka- Pol. Nggak bisa, Pol. Dia Iya. ada kejahatan. Ada Betul. kejahatan dan menyangkut nyawa manusia, jadi nggak ada cerita tuh. Betul, Iya. makanya aku sekaligus merespon apa WA dari Kapolri itu. Ya kan? Itu juga sesuatu yang kita perlu apresiasi gitu. Dia semakin bilang begitu ya kita datang terus. Kita akan dorong terus akan terungkap. Kita sampaikan terus. Kita sampaikan ke saluran. Kita laporkan ke Kadipropam di lembaga, di institusi yang dia pimpin. Karena Benar ada itu. pelanggaran, ada pelanggaran undang-undang kepolisian di sana, ada soal penyimpangan, soal etika, kan begitu. Kita uji. Aku gini, Bang Mangkubul, aku mau nanya, kalau kita melaporkan oknum ke Propam, nah kalau seandainya Kapolri tidak bisa menjalankan tugasnya seperti kasus ini, kita lapor ke siapa? Ke Presiden, ke Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya berharap, kalau kasus ini nggak selesai, Kapolri juga harus kita laporkan. Nah, Jadi justru itu. Iya. Justru itu salah satu diskusi di sini kan seperti yang kita sepakatin tadi. Disinilah kredibilitas Polri diuji. Tentu Polri dengan termasuk jajaran pimpinannya. Kan begitu gitu. Jadi karena kasusnya bukan kasus yang rumit sebenarnya gitu. Nah, di sini ujiannya. Nah, kemudian dia sudah merespon membentuk tim. Biarkan dulu prosesnya tim ini, tapi tetap kita monitor, kita kawal prosesnya. Kalau melansir dari berbagai media kan tim ini juga sebenarnya diminta melibatkan Komnas dan LPSK atau Komnas lah salah satunya. Kemudian Komnas sepertinya ingin membentuk tim sendiri. Tampak kemarin sudah mendatangi Komnas bertemu dengan salah satu komisioner Bung Anam di sana dan kita minta hasil investigasi mereka soal temuan-temuan apakah ada dugaan kekerasan di sana, ada dugaan pelanggaran HAM di sana, ada konvensi soal anti penyiksaan dan segala macam. Biar temuan-temuannya ini kemudian disampaikan ke tim. Jadi sinergitasnya terjadi. Nah, di samping juga teman-teman dari Tampak juga akan mengawal proses itu. Sekaligus juga undangan buat kita semua. Tampak hari Jumat malam akan melakukan 1 juta lilin di HI gitu. Ini sebagai bagian dari proses memastikan proses pengungkapan kasus ini secara tuntas dan mengadili para pelaku. Saya kira itu tambahannya, Bung. Silakan kembali ke Bentar, moderator. Pol. Pol, tahan dulu, Pol. Sorry, Ya. Gung. Itu Lanjut. yang Mangapul punya informasi peristiwanya terjadi di mana sebenarnya? Ya kan melansir dari berita, kita belum tahu peristiwanya di mana karena berubah-ubah. Pernyataan makanya saya bilang kita masuk dari ini TKP berubah-berubah atau jenazahnya dibawa-bawa, kan jadi begitu lah pertanyaannya. Nah, itu kan di awal kalau kita mengikuti pemberitaan di awal tanggal 11 kalau nggak salah itu ya. Karopenmas waktu itu bahwa terjadi proses tembak menembak kan di rumah dinas. Oke. Berikutnya kemudian berbagai informasi yang berkembang termasuk soal Kadipropam ada PCR, terus kemudian Magelang dan segala macam. Nah, itu. Bentar. Itu dibilang tembak menembak di rumah dinas, sudah ada korban jiwa belum pada saat itu maksudnya? Sudah kan dalam berita sudah ada tembakan 7 kali yang nggak kena, bahwa dia adalah sniper, bahwa Barada E ini juga adalah seorang penembak pelatih penembak di Brimob, kan itu pernyataannya. Nah, justru semakin banyak kejanggalan ini yang kemudian memantik dorongan publik agar ada apa sebenarnya. Apa peristiwa yang terjadi? Itu siaran persnya tanggal 11 ya? Tanggal 11. Iya, 11. Peristiwanya tanggal 8. Betul. Artinya rentang waktu dari peristiwa kemudian pernyataan resmi. Iya. Ini kan menunjukkan ada apa gitu. Apakah kemudian baru kemudian
itu kan terbukti dengan hari ini penonaktifan hari ini atau kemarin saya lupa hari penonaktifan Kapolres Jakarta Selatan yang dimana dalam pemberitaan kan waktu itu tadi Propam memanggil Kapolres kan, gitu loh. Nah itu ini ada apa gitu? Apakah tim sudah bekerja di sana? Makanya saya bilang ke teman-teman, kita juga hampir kalau bisa tiap minggu datangin Mabes, tanya apa hasil tim khusus yang dibentuk. Nah ini justru jadi respon Kapolri tadi dengan WA-nya, ya kita datangin, kami terbuka katanya, ya sudah kalau kalian terbuka ya buka dong informasinya, buka dong ininya, gitu kan? Apa yang sudah dilakukan? Karena ini bukan hal yang rumit buat mereka gitu. Oh iya. Yang rumit gitu loh, buka dong, sampaikan. Masalahnya kejujuran. Ya, nah ini makanya ini berbalik lagi-lagi makanya seperti yang kita diskusi hari ini. Ini ujian kredibilitas. Ini ujian buat Polri untuk mengembalikan citra kepolisian yang seperti yang bahasan Niko tadi, dan memang filosofi begitu, dia untuk kemanusiaan di atasnya. Kemudian to protect, to save, dan to protect. Bagaimana mungkin rakyat biasa nanti akan mendapat perlindungan, anggotanya mereka sendiri diperlakukan seperti itu di rumahnya sendiri, kan begitu kira-kira. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih kembali, Bung Agung. Oke, silakan dipersilakan kepada kawan-kawan. Intinya bahwa untuk diskusi hari ini adalah mengedepankan lah ya. Kita sama-sama mengedepankan untuk kedepannya kredibilitas Polri ini dalam penuntasan kasus ini seperti apa, sehingga ide-ide yang kita bawa nanti seperti yang dikatakan Bung Apol, oke kita tanya terus saja terhadap Pak Kapolri dengan sesuai WhatsApp-nya kepada Bung Ade, ataupun mungkin hari Jumat kita juga punya acara. Bagaimanapun juga kasus ini harus kita kawal, ya kan, sebagaimana mestinya, sehingga dengan terang benderang akan terbuka sedikit demi sedikit, akan terkuak. Apakah dengan sekian waktu rentang yang lama dari tanggal 8, terus pernyataan dari Polri tanggal 11, sehingga sekarang tanggal 20 ya, tanggal 20, belum ada satupun motif. Karena walaupun di awal sudah dijelaskan tentang pelecehan, tentang apa, tembak-menembak dan segala macamnya, ini masih mengawang-awang, sehingga kita butuh kepastian itu dan harus terus kita kawal. Oke, silakan buat kawan-kawan yang lain memberikan masukan-masukan ataupun ide-idenya supaya kita bisa bersama-sama mengawal kasus ini biar sampai selesai, sehingga sudah tidak ada lagi asumsi-asumsi yang liar yang menjadikan sebuah institusi penegak hukum kita menjadi lemah ataupun dilemahkan. Silakan kawan-kawan. Ya, minta waktunya sedikit Bang Agung. Silakan. Dek Anggi. Terima kasih. Oke, tadi udah ini ya penjelasan dari Bang Niko, Bang Mengapul juga udah ada. Ya, kita sangat menyayangkan gitu dengan lambannya penanganan kasus ini, sehingga menurunkan kredibilitas Polri ya saat ini sebagai sebuah instansi yang seharusnya menjadi suri toladan ya bagi masyarakat agar dia merasa terlindungi. Nah, hal yang nggak kalah pentingnya juga dalam pengungkapan kasus bagi saya itu otopsi ya. Di sini kalau dilihat bisa dilihat penyebab kematiannya kan seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari berita-berita yang beredar bahwa keluarga Brigadir J ini sendiri kan meminta untuk otopsi ulang kan, karena banyak luka yang diderita gitu. Jadi memang ada bukti-bukti foto gitu kalau itu ada luka di jari, luka di belakang telinga, di kepala gitu kan. Jadi kenapa kita sangat menyayangkan juga kenapa tidak ada klarifikasi hal yang sangat penting itu sebagai bukti. Kapolri malah tidak berani mengambil kewenangannya gitu ya untuk mengklarifikasi ini, tapi justru melimpahkannya ke Waka gitu ya.
Untuk itu saya minta Tadi apa ininya aja antibiotik Bang Miska dan Bang Mengapul bagaimana nih di sini dipakai. tanggapannya Saya terkait bertanya, dengan Pak, kan saya udah hasil minum otopsi minum ini dan antibiotik. Udah Pak, di sana bersihinnya memang dulu antibiotik. kejanggalan TKP Ya, lalu saya mengenai minum antibiotik HP begini. dari keluarga juga Tadi udah yang minum, udah tanda tangan. selama seminggu blank gitu ya Udah dan tahu banyak tadi chat-chat yang terhapus. Kalau kita lihat kan di sini siapa yang punya bisa menghack ya WhatsApp. Ya maksudnya tadi apa? Jadi Menghack antibiotik itu stop WhatsApp yang bisa dijadikan barang bukti sebenarnya bahwa memang ada percakapan dengan keluarga sebelum Brigadir J itu meninggal. Tadi bilang dapat katanya. Tadi ya. Dari saya agar bisa Nggak lebih tahu aku. Mendapat informasi yang lebih mengerucut. Makasih. Oke, ini coba saya bacakan ada message dari Bung Agusto. Saya coba pakai pendekatan leadership bagaimana institusi keamanan negara tidak memiliki jiwa kesatria dalam penuntasan kasus ini. Padahal kasusnya telah disampaikan bahwa kejadian ada di rumah Kadif Propam Sambo. Seharusnya Sambo sebagai pemilik rumah, kepala rumah tangga sekaligus komandan dari para ajudan yang bertikai, menunjukkan jiwa kesatrianya sebagai pemimpin sambil menunggu penyelidikan. Hal ini akan memberikan cermin bahwa kepemimpinan Polri itu ada. Begitu juga Kapolri sebagai leader seharusnya bisa menunjukkan sikap kesatria. Kepemimpinan Kapolri diuji di kasus ini. Jika di Jepang ini harakiri, jika gagal mengungkapkan kasus ini. Ya. Coba silakan Bung Agusto. Ngobrol aja di sini. Kita ingin mencari sebuah benang merah agar institusi Polri menjadi garda terdepan dalam penuntasan kasus hukum yang ada di Indonesia menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel. Silakan Bung Agusto. Masih ada Bung Agusto? Silakan Bung Agusto. Waktu dan tempat. Bung Agusto. Oke, kalau memang tidak ada lagi silakan kawan-kawan memberikan masukan-masukannya, tanggapan-tanggapannya. Bahwa kita sudah tahu sama tahu. Nah, beginilah kondisi kepolisian kita hari ini. Dengan ini adalah ujian terberat dari institusi Polri secara khusus ya. Silakan kawan-kawan, waktu dan tempat. Bung Ade, KP3, gimana? Ya paling tidak gini, pernyataan dari kita sudah jelas. Bukan cuma bertanya, tapi harus segera dilakukan. Seperti saya menarik ulasan Prof. Despati sama Bang Niko. Kalau memang ini tim ini dirasakan dikhawatirkan misalnya, ya kenapa nggak diberikan kesempatan kepada tim-tim banyak potensi, mungkin dari para seniornya atau dari teman-teman sekalian, biar transparan sekalian. Dan di sini kan diuji Pak Sigit, ya kan, diuji semboyannya, slogannya, apakah mampu. Ini masalah kecil kok jadi besar. Berarti kan Pak Sigit memang dibuat bingung atau memang ingin nggak mampu, begitu loh saya pikir. Ya, itu Bang ya, Bang Niko kan. Saya melihat dari awal ini kejanggalannya itu soal waktu ya. Saya pikir publik juga begitu. Dari tanggal 8 ke tanggal 11 itu gitu loh. Terus gini loh, polisi itu dididik setahu saya, polisi itu dididik untuk bisa menangkap siapa saja yang bersalah, even saudaranya sendiri. Kalau itu jelas melanggar hukum. Jadi begini umpamanya. Polisi itu dididik, saya anggaplah abang saya seorang polisi atau adik saya seorang polisi. Dia tahu saya melakukan suatu kesalahan, suatu tindak pidana, dalam hal mana tindak pidana tersebut bukan dalam kategori pelanggaran kalau dalam istilah di KUHP ya, yaitu suatu kejahatan. Maka dia tidak akan segan-segan untuk menangkap saya. Gitu loh. Sekalipun itu abang saya atau adik saya.
Setahu saya polisi dididik dengan cara seperti itu. Jadi siapapun yang bersalah dia harus berani menindaknya. Nah, begitu juga di jajaran perwira tinggi gitu loh. Tentu Kapolri dan jajarannya ke bawah pasti akan bersikap seperti itu juga. Jadi Kapolri akan bersikap tegas kepada siapapun yang bersalah. Mau itu orang kedua, orang ketiga dan seterusnya gitu loh. Mau kepala badan, kepala divisi dan siapapun. Itu logikanya begitu. Begitu juga sebaliknya yang di bawahnya juga begitu. Karena ini sistem peradilannya polisi tunduk pada peradilan sipil, karena dia sudah menjadi sipil pada peradilan umum, maka hukum militer tidak berlaku pada dirinya. Karena hukum militer tidak berlaku pada dirinya, maka logika saya polisi tidak lagi seperti tentara di zaman dulu yang urusan kesalahan pada ankum, pada atasan yang berhak menghukum. Tidak. Kesalahannya adalah selalu bersifat individual. Gitu loh. Tindak pidana sifatnya individual, jadi siapapun yang bersalah. Jadi mohon maaf, contoh, pokoknya ada seorang jenderal polisi bintang 3 melakukan kesalahan, itu seorang sersan bisa menangkap. Logika hukum yang benar begitu kalau menurut saya, cara kerjanya. Sepanjang dia tahu bahwa itu. Kalau mereka bilang ini jiwa korsa gimana, Bang? Wah, jiwa korsa tidak bisa mengalahi hukum positif. Ya kan itu Jiwa kan korsa, mereka. jiwa korsa itu kan cuma filosofi sederhana di antara mereka, tapi tidak bisa mengalahi ketentuan hukum yang berlaku. Saya Terlebih-lebih, Bang, izin, saya bukan bermaksud membuka atau ini ya. Saya pernah dapat chat WA dari Pak Sambo sendiri ketika di awal ini peristiwa terjadi. Saya dapat kabar malam itu, saya coba WA beliau. Saya tanya, ada apa ini Pak? Dia jawab, demi kehormatan dan apa dia, saya panjang dia tuh. Lalu saya tangkap, berarti ada masalah di sini. Ya saya ngomong sama Bang Apul. Ingat saya malam itu bilang, Pul, ini aneh Pul, gue bilang. Ini peristiwanya aneh. Pasti gue lihat ada sesuatu. Ya bener ini. Ya maaf, ini baru saya buka. Sebab saya pikir ada yang aneh di dalam kasus. Jangan ke kasus ini, banyak kasus juga aneh. Polisi ini kadang-kadang perlu belajar hal kejujuran ya, Pak Profesor Suparji. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kayak pelajaran yang perlu dilakukan di kepolisian, sehingga jangan ada dusta di antara kita kalau menangani kasus. Ya, saya kira kita sebetulnya kan prihatin dengan kondisi ini dan kasihan dengan polisi yang secara akuntabilitas diragukan pada konteks penanganan perkara ini gitu. Sebenarnya kan satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara, dalam kehidupan negara hukum kita itu. Jangan sampai kepercayaan ini kemudian hilang gitu loh. Itu yang harus kita jaga, itu yang kita khawatirkan bersama gitu loh. Maka sekarang bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik kepada polisi? Caranya adalah laksanakan ya kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini saya kira juga tidak terlalu rumit gitu loh. Ya. Mengungkap fakta karena lokusnya jelas, tempusnya jelas kan itu. Dan siapa saksi-saksinya juga jelas kan itu. Bukan satu perkara yang rumit gitu loh. Tetapi seandainya terungkap gitu, nanti publik juga akan masih ragu gitu loh. Ketika pengungkapan itu berangkat dari tim internal saja gitu loh. Tentunya perlu mendorong ada keterlibatan eksternal supaya kemudian publik mendapatkan legitimasi bahwa ini adalah tim yang independen ya, tim yang kredibel. Dengan demikian publik percaya sepenuhnya ini satu proses yang transparan itu, proses yang benar adanya gitu loh. Saya khawatir gitu dan kita sebetulnya tidak menginginkan itu terjadi itu. Apapun yang terjadi hasil dari tim nanti itu tetap diragukan oleh publik. Itu yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai terjadi karena itu kasihan Polri secara institusi gitu ya. Karena sekarang sudah pada posisi yang menganggap banyak keganjilan-keganjilan dan jangan sampai lagi nanti hasil dari tim ini juga melahirkan keganjilan baru gitu loh. Maka sebelum itu terjadi lebih baik ya dibuat sebuah pola kerja yang lebih jelas untuk membuktikan bahwa ini adalah tidak ada keganjilan-keganjilan lagi tadi itu. Karena nanti kalau itu kemudian terulang lagi, aduh bahaya kepercayaan masyarakat pada institusi ini. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita rawat sebagai anak bangsa yang memang secara legitimate, secara konstitusional bahwa polisi adalah alat penegak hukum, alat negara yang kemudian memiliki berbagai kewenangan yang dijamin oleh undang-undang. Maka
ini adalah satu batu ujian, ya kalau dibuat rumit ya rumit, tetapi kalau tidak dibuat rumit sebetulnya juga tidak rumit, tergantung kemudian political will, political commitment, dan political action dari tim yang menegakkan dan mengungkapkan fakta tersebut. Maka salah satunya adalah libatkan partisipasi publik sehingga kemudian akuntabilitas dan kredibilitas bisa terjaga. Itu Mas Adi, sekedar tambahan saja. Ya, ini saya tadi sih udah kirim ke WA-nya Prof. Supardi. Maaf ya, nggak mungkin saya tampilkan. Itu ada WA yang saya bilang tadi. Bagaimana Mas Supardi melihat itu coba? Seperti apa coba WA yang saya kirim itu? Ada. Ini menarik kan, pada saat peristiwa belum sempat dipublish, tapi saya mendengar, saya WA, dan itu hasilnya WA-nya itu. Coba gimana, Mas? Ya, saya kira betul bahwa harus kehormatan pimpinan dan kehormatan institusi harus dijaga gitu loh. Itu yang harus dilakukan gitu. Jangan kemudian dikorbankan hanya karena kasus ini saja gitu loh. Jadi kan ini kan kepentingan jangka panjang, kepentingan yang berkesinambungan. Maka ini adalah satu bagian yang rangkaian yang mestinya bisa dilewati dengan mudah, dengan tetap menjaga marwah kehormatan pribadi pimpinan dan sekaligus institusi. Caranya apa? Ya bangun akuntabilitas dan kredibilitas dalam mengungkapkan kasus ini. Itu Mas Adi saya kira ya. Ya. Oke, moderator. Gimana? Ada lagi kah kawan-kawan? Sebelum kita tutup dan kita simpulkan hasil dari diskusi ini, mungkin nanti ada alangkah lebih baiknya ya, Bung Ade, sebagai Ketua KP3, bisa kembali mengumpulkan kita bersama-sama seperti yang diharapkan oleh Bang Supardi tadi. Perlunya publik mendorong dan ikut serta dalam penuntasan kasus ini. Walaupun ada beberapa lembaga yang sudah ikut ya, seperti Komnas HAM, IPW dan LPSK dan lain-lainnya. Ini untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas kewibawaan institusi kepolisian itu sendiri. Dan ruang-ruang yang harus perlu diisi oleh kita yang perlu dengan hukum, itulah yang harus kita isi. Mungkin di situ, Bung Ade. Silakan bagi kawan-kawan yang lain. Kalau masih ada. Berapa lama kira-kira, Bang? Saya mau tanya sama narasumber nih. Berapa lama seharusnya kasus ini bisa segera terselesaikan menurut undang-undang dan ketentuan di Polri? Lalu kemudian kalau kasus ini nggak selesai juga, apa yang harus kita lakukan kepada, katakanlah Kapolri sebagai penanggung jawab Polri kan? Ya, dan kemudian dia di bawah Presiden. Apakah kemudian kita akan laporkan ini Kapolri kepada Presiden? Sehingga kita tahu langkah Polri seperti apa. Karena kasus ini juga akan menjadi contoh buat masyarakat yang lainnya untuk mencari keadilan. Bagaimana mungkin Polri bisa menegakkan keadilan kalau di dalam sendiri nggak bisa? Gitu loh Bang. Saya memohon responnya. Ya, ini sebetulnya bisa kurang dari 3 bulan sudah bisa terungkap fakta ini gitu ya. Jadi ini ya sebulan 2 bulan ini sebetulnya dengan kerja keras ya, mengingat atensi publik yang luar biasa, ini bisa terungkap gitu ya tentang fakta yang sebenarnya gitu. Yang Bang Niko tadi, motifnya juga sangat penting gitu untuk diungkap gitu, karena banyak hal atau kemungkinan ada beberapa kasus juga mens rea atau motifnya itu tidak terungkap. Padahal ini menjadi sesuatu yang mendasar untuk menentukan tingkat kesalahan seseorang gitu loh. Ini satu hal saya kira yang sangat penting yang kita dorong juga, bahwa mengungkap tidak sekedar pelakunya, tetapi juga niatnya terjadi peristiwa tersebut. Ya, soal berikutnya saya kira ini juga menjadi perhatian ya kepala negara, presiden, karena memang ini menjadi atensi publik. Tentunya akan merespon untuk mendorong perbaikan-perbaikan, salah satunya ya mempercepat proses ini sehingga tidak muncul narasi atau spekulasi yang kemudian bisa membuat situasi yang tidak baik gitu dalam konteks penegakan hukum gitu. Itu Bang Ade ya. Gini ya, itu kalau pendekatannya crime scientific investigation itu ini kan udah harusnya sih kalau menurut saya sih ini sudah rampung lah, bisa dibilang sudah rampung.
Kalaupun belum, paling tinggal otopsi ulang. Karena keluarga minta dilakukan otopsi ulang. Paling sebatas itu. Walaupun beritanya tadi heboh sekali. Karena otopsi ulangnya melibatkan 3 matra TNI. 3 matra TNI, 1 rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan 1 rumah sakit swasta. Jadi bisa 5 institusi kedokteran forensik bisa terlibat untuk melakukan otopsi ulang. Itu satu yang agak luar biasa. Tapi itu dalam rangka penyelidikan secara ilmiah saya pikir nggak ada masalah, itu bisa dijalankan. Soal waktu nanti ya sebenarnya sih nggak rumit-rumit amat kalau memang clear ya. Ini berkas sudah jadi, berkas sudah dilakukan, semua keterangan saksi sudah diambil kan gitu, sudah keterangan ahli sudah diambil, rekonstruksi dilakukan, itu dalam hitungan sebentar sudah bisa selesai seharusnya. Tapi nanti akan berpegang pada azas formalitas. Semua tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 18 tahun kan gitu lebih dari hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara setelah 18 tahun kadaluarsa. Semua tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 3 tahun setelah 12 tahun baru kadaluarsa. Kan begitu nanti. Jadi jangan desak-desak kami dong. Kan belum 12 tahun belum kadaluarsa, kan belum 18 tahun belum kadaluarsa. Biar aja aparat bekerja dengan caranya. Kan kami punya mekanisme sendiri untuk bekerja. Kami punya cara sendiri untuk bekerja. Jangan desak-desak kami. Kan pasti begitu nanti. Formilnya kan bisa begitu kan? Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Tapi tetap berpegang pada asas-asas hukum yang benar. Baik itu formil, hukum acara pidana maupun material. Dalam hal ini menetapkan pasal-pasal yang disangkakan jika nanti sudah ditemukan tersangkanya dengan benar. Gitu loh. Apa adanya, objektif aja, tidak dilebihkan. Masalahnya sudah ada belum sekarang TSK-nya? TSK sudah ada belum? Ya, saya nggak tahu nih, spesifiknya saya belum lihat. SPDP-nya belum lihat sebabnya. SPDP-nya udah keluar belum? Kayaknya belum itu. Ya, itu yang. Kalau SPDP-nya sudah ada, kalau SPDP-nya sudah ada, kita bisa lihat kerjanya lebih maju. Gitu loh. Pertama kan agak ketertinggalan karena dari tanggal 8 ke tanggal 11. Terus kemudian dari lidik ke sidik, kok lambat nggak sidiknya kan gitu. Kemudian SPDP apa sudah keluar apa belum kan begitu. Ini soal mindiknya ya, soal administrasi penyidikannya gitu loh. Apa mungkin seperti KP3 boleh dari unsur hukum boleh nggak kita menyurati presiden untuk meminta agar mengevaluasi beberapa kasus misalnya yang mengkhawatirkan publik misalnya gitu kan? Boleh. Itu hak masyarakat ya. Karena hak asasi itu diatur juga dalam konstitusi kita, hak masyarakat juga untuk menyampaikan hal-hal seperti itu termasuk untuk mendapatkan informasi gitu loh. Diuji saja materinya diuji saja, bukan hanya ke presiden, ke parlemen juga bisa, ke ada komisi kepolisian nasional dan lain-lain, itu saya pikir dilakukan saja. Itu hak masyarakat, hak publik saya pikir gitu loh. Sepanjang dilakukan secara konstitusional. Oke, terima kasih. Udah yang kosong. Ya Bang Agung. Kalau memang masih ada gimana cara penanganan kasus ini biar Kemarin masih di mana? Pulang. Ke mana? Oh, boleh langsung. Boleh Boyolali. Agung. Pas 2 berapa kan? Berapa itu? Pas 2 berapa? 3. Di atas. Mas Agung. Mas Agung. ya halo ya mana Agung. ada yang lain halo cek ya gimana ya udah dilanjutkan Mas Agung. Salam sejahtera kita semua. Cinta masyarakat ini. Kesehatan. Saya baru pulang dari rumah sakit. Oh iya. Oke, Mas Agung. ya mau Ade gimana Ya. Disimpulkan aja kira-kira
Seperti apa moderator melihat respon diskusi kita ini? Ya, sebenarnya moderator masih memberikan kesempatan buat kawan-kawan yang memang belum berbicara untuk memberikan masukan-masukannya bagaimana cara penyelesaian kasus ini agar cepat terang benderang, dan bagaimanapun juga kita masih butuh kepolisian ya ke depannya. Kita masih mengharapkan bahwa institusi polisi itu menjadi garda terdepan dalam penuntasan kasus hukum apapun juga. Ini tadi ada sedikit masukan dari De Anggi tentang sebenarnya gampang untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu melalui mekanisme yang benar sesuai dengan penegakan hukum pidana ansih tanpa adanya anasir-anasir politik yang terjadi di tubuh institusi kepolisian kita. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita, gitu loh. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang di sini yang ingin memberikan sumbang saran masukannya selain dari tadi Bung Ade, Bung Niko, Bung Mangapul dan Bang Suparji yang memberikan masukan-masukannya, dan Dianggi. Silakan kawan-kawan yang lain di sini masih ada. Di sini ada sekitar peserta 23 orang. Mungkin ada yang lain yang memberikan ide-ide lebih cemerlang lagi. Silakan. Ya, ya saya permisi, saudara moderator. Mohon maaf Silakan. tadi ini saya masih ada di satu tempat, jadi kamera tidak bisa dibuka. Mohon maaf. Jadi saya mencoba ingin menanggapi dalam persoalan ini dalam perspektif leadership ya. Jadi kalau melihat dari posisi bagi kepenting dalam soal-soal penyelesaian hukum, penegakan hukum. Namun di sini saya tidak melihat ada dan Polri, apakah itu terhadap tuan rumah, yaitu Irjen Sambo, apabila memang betul terjadi kejadian yang ada di rumah, tentunya dia sebagai kepala rumah tangga, sekaligus sebagai suami, dan juga sekaligus sebagai komandan dari para ajudan yang bertikai. Nah, kalau saya merujuk pada sebuah peristiwa tahun 80-an, itu pernah terjadi peristiwa di sebuah batalion di penerbangan Angkatan Darat, ketika terjadi latihan pemadam kebakaran, dan pada saat itu ada helikopter Bell jatuh. Secara prosedural memang sebetulnya harus ada olah TKP. Tapi dalam kepemimpinan TNI saat itu, kebetulan kejadian itu menimpa pada orang tua saya almarhum, maka yang bertanggung jawab adalah komandan operasi. Dan itu terjadi juga di Timur Timur. Nah, itu adalah cerminan kepemimpinan jiwa kesatria para serdadu atau para tentara, atau mungkin Polri sendiri, dalam mengatasi sebuah persoalan seperti sekarang ini. Jadi saya kesimpulannya adalah melihat tidak ada satu jiwa kesatria leadership, baik itu pada tuan rumah maupun kepada Kapolri selaku petinggi dari institusi Polri, yang bagi saya itu adalah merupakan hal yang paling strategis soal penegakan hukum. Mungkin itu dulu. Terima kasih, saudara moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Augusto. Tadi kita panggil Bung Augusto. Ya, silakan. Ya. Sebentar, aku pamit dulu ya. Bung Ade, Bung Mangapul, Mas Parji, kawan-kawan semua ya. Aku pamit dulu, ada kegiatan lain ya. Mohon maaf ya. Ya. Yuk. Oke, siap. Lanjut. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Yuk, makasih. Oke. Sama-sama. Mungkin pernyataan terakhir bahwa tim advokat penegakan hukum dan keadilan akan terus mengawal proses ini, dan juga akan mendatangi berbagai lembaga negara agar juga memberikan dorongan juga agar tim khusus yang dibentuk Kapolri bekerja dengan baik, transparan, dan profesional. Semakin lambatnya penanganan kasus ini, semakin memantik dalam tanda petik mungkin kemarahan publik di tengah-tengah kepercayaan yang mereka mau perbaiki. Gitu. Jadi harapan kita dari Tampak sebenarnya tidak ada beban, baik beban psikologi maupun beban politis yang di pundak Kapolri. Begitu luasnya dukungan publik agar segera mengungkap kasus ini, dukungan Presiden pun sudah ini, termasuk juga lembaga-lembaga yang lain, sehingga
ini waktunya, kalaupun misalnya, kalaupun seperti yang dilansir atau seperti yang isu-isu yang berkembang di luaran bahwa di dalam tubuh kepolisian kita ini ada pengelompokan, ini momentum buat Kapolri untuk menata kembali organisasi Kapolrian kita ini. Itu aja. Jadi kita akan terus mengawal kasus ini, termasuk juga seperti yang kita diskusikan hari ini. Ini kan bagian dari partisipasi kita memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam peristiwa ini berlangsung cepat dan memenuhi rasa keadilan kepada korban dan keluarganya. Terima kasih. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Selamat sore kawan-kawan. Ya. Sore. Saya terakhir mungkin Bung ingin coba sampaikan permohonan dari ya KP3 kepada Kapolri khususnya, dan ya agar benar-benar serius lah, ya kan, bukan cuma karena kasus ini, tapi banyak kasus yang rakyat alami. Mungkin presisi itu bukan lagi perlu diuji, tapi perlu dipaksakan oleh Kapolri. Pertanyaan dasar adalah apakah ini seperti orang mimpi bangun tidur lalu kemudian nendang pintu, kaleng dan sebagainya sehingga orang kaget? Apakah itu semua menjadi pelajaran berharga buat Kapolri? Instruksinya diamini, dilakukan atau dijalankan oleh anak buahnya. Saya pikir Kapolri sudah benar menindak tegas, merubah mindset dan pola pikir dan aksi anak buahnya. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk buat bangsa ini. Dari yang nggak percaya menjadi lebih nggak percaya lagi. Begitu, Bung. Oke, cukup, Bung Ade. Ya. Mungkin kalau memang tidak ada yang lagi berbicara di Zoom ini, untuk acara diskusi kita yang hari ini kita selenggarakan tentang menguji kredibilitas Kapolri dalam menuntaskan peristiwa kematian Brigadir Yosua Huta Barat, ada beberapa poin yang dicatat di sini oleh moderator. Yang pertama, kesimpulannya adalah ini adalah sebuah ujian bagi institusi Polri itu sendiri dan kepemimpinan dari Kapolri dalam kasus ini. Terus yang kedua, dengan lambannya kasus ini, itu akan menghilangkan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam penuntasan hukum apapun juga. Yang ketiga, dengan dibukanya kasus ini secara terang benderang melalui metode yang dipercayakan oleh institusi Polri dengan kewenangannya, ketentuan hukumnya, maka ini akan bisa mengembalikan kepercayaan publik walaupun hanya sedikit seperti kata Bang Suparji bilang, bagaimana akuntabilitas dan kredibilitas Polri walaupun nanti sudah tertangkap dan sudah terungkap motif tersangka dan semuanya, ini akan membuat masyarakat kembali menjadi tanda tanya karena lambannya dalam penuntasan kasus ini. Untuk selanjutnya yaitu perlu adanya publik untuk mendorong dan ikut serta dalam penuntasan kasus ini, baik dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk laporan, dalam bentuk action, dan yang lain-lainnya, sehingga ruang-ruang yang perlu diisi oleh kita yang peduli dan sadar tentang hukum ini dapat membantu mengembalikan kinerja Polri dan mengembalikan nama baik Polri ke depannya. Dan harapannya dengan adanya diskusi tuntas ini, bahwa pengususan kasus Brigadir J ini akan terang benderang ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa disimpulkan agar kasus ini juga dapat terselesaikan dan jauh dari anasir-anasir politik seperti yang Dianggi katakan tadi. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dalam acara diskusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Ade. Terima kasih semuanya. Salam hormat. Terima kasih semua.